Hai, ketemu lagi dengan saya di Zidan TV, channelnya orang-orang kreatif. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membangun usaha minimarket dengan mandiri tanpa konsultan. Oke, sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan klik tombol like dan komennya di bawah ini. Oke teman-teman, sebenarnya ada beberapa cara bikin usaha minimarket, yaitu dengan menggunakan konsultan, atau membangun sendiri secara mandiri, membeli franchise, atau membeli saham pada usaha minimarket. Namun kali ini khusus kita akan membahas masalah tentang membangun usaha minimarket secara mandiri. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan bila kita mau membangun usaha minimarket secara mandiri adalah tempat. Jadi usahakan tempatnya lebih strategis seperti di persimpangan, dekat rumah sakit, atau di area pemukiman padat penduduk sehingga kita dengan mudah bisa mempromosikan jualan kita ke calon pelanggan. Selanjutnya masalah pemilihan nama usaha kita, mohon dicarikan nama yang bagus, gampang diingat, terutama yang kosakatanya pendek. Kemudian cara mengoperasikan usaha kita itu, apakah kita mau mengoperasikan usaha kita ini secara manual atau secara digital dengan memakai sistem. Akan lebih baik kalau kita menggunakan sistem karena keadaan barang kita bisa dikontrol dari satu tempat, baik stok barang yang laris atau barang yang stoknya menipis bisa kita lihat dari sistem. Di samping lebih mudah bagi kita untuk menentukan harga jual, tidak perlu kita harus mengingat semua harga barang yang ada di toko kita. Di samping juga yang paling krusial masalah keuangan usaha kita, karena yang paling sering terjadi adalah terutama yang tidak menggunakan sistem, bercampurnya antara uang modal dengan keuntungan yang didapat. Apalagi semua kebutuhan sehari-hari juga diambil dari omset kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membangun sebuah usaha minimarket. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang selanjutnya ya untuk pengadaan sistem ada dua cara, yaitu kita bisa membeli sistem dari vendor secara mandiri atau kita bisa menyewa sistem secara online. Cara ini di samping kita harus bayar tiap bulan, juga kita harus menyediakan layanan internet untuk mengoperasikan sistem ini. Sedangkan kalau kita membeli secara mandiri, tidak ada tambahan biaya apapun karena sistem itu telah menjadi milik kita. Jadi akan lebih baik kalau kita beli sistemnya, karena tidak akan ada cost apapun dari sana. Kemudian yang perlu juga diingat untuk membangun sebuah usaha minimarket adalah untuk pengisian barang-barang yang akan kita jual di toko kita. Jadi ada beberapa cara untuk pengisian barang-barang yang akan dijual. Bisa membeli secara langsung ke toko-toko grosir dengan resiko barang yang telah kita beli tidak bisa di return ataupun di refund bila expired. Atau bisa juga dengan mendatangkan supplier atau distributor, terutama distributor resmi. Jadi kita bisa menukarkan barang yang expired ataupun meretur ataupun merefund barang-barang itu. Sebenarnya sangat gampang bagi kita
bisa mendatangkan supplier bila toko kita telah beroperasi. Minimal pelang nama toko kita telah berdiri, maka para supplier secara otomatis datang untuk menawarkan barang-barang. Selanjutnya, Anda akan kewalahan bahkan untuk melayani para supplier untuk menawarkan barangnya. Jadi demikian beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk membangun sebuah usaha minimarket, minimal toko. Oke, demikianlah tips dari saya. Apabila Anda berkenan, silakan share dan komen di bawah ini. Jadi apapun yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya, atau yang ada yang perlu dipertanyakan silakan komen di bawah, jadi bisa kita diskusikan nanti. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.